Ya, baik. Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Negeri 7 Banda 1 Atap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Pak Guru berharap bahwa hari ini kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya, dan Pak Guru senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini, ya, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hari ini Selasa 27 Oktober tahun 2020. Ya, seperti biasa, saya selalu mengingatkan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan kalian. Ya, di tengah-tengah wabah virus corona, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian. Dan kalian sudah tahu bagaimana caranya, ya, yaitu dengan selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Tujuannya apa? Agar kalian dapat terhindar dari penyebaran virus corona. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di saat ini, ya, saya minta kalian mempersiapkan seluruh peralatan tulis, persiapkan diri kalian, tingkatkan konsentrasi, dan jangan lupa untuk mempersiapkan buku cetak PPKN. Dan hari ini saya mengajak kalian untuk sama-sama kita buka pada halaman 60, halaman 60, ya. Kita buka halaman 60 sampai dengan halaman 64 untuk memandu kalian dalam memahami materi kita di saat ini. Oke, baik anak-anak. Ya, minggu lalu kita sudah sama-sama membahas tentang pengertian kedaulatan, bentuk-bentuk kedaulatan, dan juga teori-teori kedaulatan. Dan Pak Guru percaya bahwa kalian sudah sedikit memahami tentang materi yang saya jelaskan pada pertemuan kemarin, ya. Dan hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu mendeskripsikan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, Pak Guru ulang lagi, Anda bisa langsung mencatat, ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini yaitu mendeskripsikan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, baik. Mari kita mulai dengan pembelajaran kita di saat ini, ya. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah: 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, dan yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Baik. Ya, kita lanjut. Ya, saya ingin menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila, ya. Sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila, ya. Selain itu, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia, ya. Saya ulangi lagi, catat baik-baik. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Ya, mengapa demikian? Mengapa dikatakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia? Ya, karena bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa. Saya ulangi lagi, mengapa demokrasi Pancasila sesuai dengan bangsa Indonesia? Karena bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, ya, yang melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dulu, ya. Jadi nilai-nilai sosial budaya bangsa
telah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Jadi, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia ya. Mengapa demikian? Karena bersumber pada nilai-nilai sosial budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dulu ya. Jadi, selain itu juga prinsip utama dari demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat ya. Pak Guru ulang lagi, ingat baik-baik ya. Prinsip utama dari demokrasi Pancasila ya, jika ditanya prinsip utama dari demokrasi Pancasila ya, jawabannya adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Jadi keputusan yang diambil oleh masyarakat ya, oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh seluruh warga negara Indonesia ya, melalui keputusan ya, keputusan yang ambil itu melalui suatu tindakan musyawarah mufakat ya, suatu tindakan musyawarah mufakat. Nah, saya akan menjelaskan, kita sama-sama akan belajar apa itu musyawarah dan apa itu mufakat. Oke? Ya. Nah, berbicara tentang musyawarah, ada di antara kalian yang sudah bisa mengerti ya, yang sudah tahu apa itu musyawarah. Ada juga di antara kalian yang sudah bisa mengetahui dan mengerti apa itu mufakat. Ya, baik. Pak Guru akan menjelaskan apa itu musyawarah dan apa itu mufakat. Nah, berbicara tentang musyawarah, musyawarah artinya pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Ya, saya ulangi lagi, musyawarah artinya pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Jadi musyawarah ini berbicara tentang masyarakat yang berkumpul, kemudian menyatukan, kemudian mereka melakukan pembahasan dan menyatukan pendapat ya dalam penyelesaian suatu masalah, dan masalah itu diselesaikan secara bersama-sama, secara musyawarah ya. Baik. Nah, itu arti dari musyawarah. Nah, sekarang mufakat ya. Mufakat artinya sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan bersama. Jadi berbicara mufakat ya, mufakat artinya sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan bersama. Oke. Jadi saya ulangi lagi, musyawarah itu berbicara membahas ya, membahas untuk menyatukan pendapat ya, untuk menyatukan pendapat dari masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan atau suatu masalah secara bersama tentunya. Dan mufakat adalah keputusan ya. Jadi hasil dari pembahasan ya, hasil dari pembahasan secara bersama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu menghasilkan suatu keputusan ya, menghasilkan suatu keputusan yang adalah persetujuan bersama. Ya, jadi kalau ditanya kata kuncinya apa? Ya, kata kunci dari kata musyawarah artinya pembahasan. Pembahasan ya untuk menyatukan, pembahasan untuk menyatukan. Sedangkan kata kunci dari kata mufakat artinya keputusan bersama. Keputusan bersama. Baik. Sampai di sini kalian sudah memahami? Sampai di sini Akmal sudah memahami? Laiki sudah memahami, Randi sudah memahami. Ya, Pak Guru percaya bahwa sampai di sini kalian sudah sedikit memahami untuk pembelajaran kita di saat ini, untuk materi kita di saat ini, dan saya akan melanjutkannya. Oke, ya. Nah, berbicara tentang musyawarah mufakat, ya, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan, ya, ada hal-hal prinsip yang harus diperhatikan dalam musyawarah mufakat. Ya, apa saja hal-hal itu? Baik, kita akan belajar. Yang pertama, musyawarah untuk mufakat harus didasarkan pada akal sehat ya. Jadi musyawarah untuk mufakat harus didasarkan pada akal sehat ya. Jadi orang-orang atau masyarakat yang berkumpul untuk melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kata mufakat ya, harus dipastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat ya, dan akal mereka dalam keadaan sehat ya. Jangan sampai mereka dalam keadaan yang tidak sehat. Misalnya ya, misalnya dalam keadaan sakit ya.
dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit mungkin pikiran mereka, akal mereka, atau tubuh mereka dalam keadaan sakit dan tidak sehat, sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan pemikiran mereka, pendapat mereka secara sehat. Ya, selain itu dalam bermusyawarah untuk bermufakat, untuk mencapai suatu kata mufakat, masyarakat harus juga dapat dipastikan bahwa masyarakat itu dalam keadaan yang memiliki akal sehat, ya, atau tidak dalam pengaruh minuman keras, ya. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang bermusyawarah kemudian masyarakat tersebut ada di bawah pengaruh minuman keras, ya. Jadi jika di bawah pengaruh minuman keras, maka masyarakat tersebut tidak dapat melakukan musyawarah mufakat di dalam akal sehat, ya. Jadi itu sangat berpengaruh kepada keputusan yang diambil. Baik, ya. Itu hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam musyawarah mufakat. Nah, yang kedua, ya, dalam keadaan atau harus dilakukan dengan hati nurani yang luhur, ya. Harus dilakukan dengan hati nurani yang luhur, ya. Mengapa? Karena dalam bermusyawarah, dalam menyampaikan aspirasi, dalam menyampaikan pendapat, ya, masyarakat, seorang anggota masyarakat harus dapat dipastikan bahwa dia, ya, melakukannya dengan hati, dari hati nuraninya, ya, dari dalam hati nuraninya. Jadi kalau dia memilih presiden atau memilih kepala daerah, ya, atau memilih seorang raja, ya, itu harus dilakukan dengan hati nurani yang luhur, ya. Mengapa? Karena tidak boleh dilakukan dengan paksaan, ya. Sekali lagi saya tekankan, dalam bermusyawarah untuk mufakat, seorang anggota masyarakat harus melakukannya dengan hati nurani yang luhur. Tidak boleh dibawa tekanan, tidak boleh dibawa paksaan, ya, atau sedang dipaksa oleh seseorang, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi dalam hal bermusyawarah untuk mufakat, ya, harus diutamakan kepentingan rakyat, ya. Jangan sampai kepentingan rakyat terabaikan. Baik, yang ketiga, dan sekarang kita lanjut yang keempat. Keputusan yang diambil di dalam musyawarah harus secara jujur dan bertanggung jawab. Baik, Pak Guru ulangi lagi. Segala keputusan yang diambil di dalam musyawarah untuk mufakat harus jujur dan bertanggung jawab, ya. Mengapa? Karena dalam bermusyawarah untuk mengambil suatu mufakat atau suatu keputusan, ya, harus dilakukan secara jujur. Jangan dilakukan dengan tidak jujur, ya. Harus dilakukan secara jujur. Nah, berbicara tentang keputusan yang diambil secara jujur, ya, nanti kita akan bahas dalam pertemuan minggu depan. Saya akan membahas kepada kalian, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana apa yang disebut dengan pemilihan umum, kemudian dalam melakukan pemilihan umum masyarakat harus jujur, ya, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan saya bahas dalam pertemuan minggu depan. Nah, untuk kali ini pada poin keempat, untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam musyawarah mufakat, yaitu keputusan yang diambil harus secara jujur dan bertanggung jawab, ya. Jadi selain jujur, keputusan yang diambil itu harus bertanggung jawab, harus dapat dipertanggungjawabkan, ya. Jadi secara jujur dan bertanggung jawab, atau harus dapat dipertanggungjawabkan, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa itu musyawarah, ya, apa itu musyawarah, apa itu mufakat, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam bermusyawarah untuk mencapai suatu kata mufakat, ya. Oke, saya juga ingin menjelaskan dalam materi di saat ini, yaitu bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, ya. Jadi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, ya. Cara yang pertama yaitu demokrasi langsung, dan cara yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Ya, saya ulangi lagi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, demokrasi langsung, dan yang kedua demokrasi tidak langsung, ya.
contoh dari demokrasi langsung adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa. Ya, saya contohkan lagi. Contoh dari demokrasi langsung adalah pemilihan presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, ya. Itu beberapa contoh dari demokrasi langsung. Jadi jika ditanya, tolong berikan contoh dari demokrasi langsung. Berarti Akmal, berarti Laiki, berarti Rizwan sudah bisa menjawab bahwa contoh dari demokrasi langsung adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, ya seperti pemilihan gubernur, ya, kemudian pemilihan kepala desa. Ya, jadi artinya bahwa wakil rakyat, ya, artinya bahwa wakil rakyat dalam pemerintahan ditentukan langsung oleh rakyat, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Baik, saya ulangi lagi, ya. Artinya, ya, jadi demokrasi langsung ini memiliki arti bahwa, ya, wakil rakyat dalam pemerintahan ditentukan langsung oleh rakyat, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Jadi di sini, ya, rakyatlah yang menentukan, ya, rakyatlah yang menentukan wakil-wakil rakyat yang nanti akan duduk dalam pemerintahan, ya, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Nah, itu berbicara tentang demokrasi langsung, ya, contoh dari demokrasi langsung. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan contoh dari pelaksanaan demokrasi tidak langsung. Nah, contoh dari pelaksanaan demokrasi tidak langsung itu adalah lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Ya, jadi saya ulangi lagi, contoh pelaksanaan demokrasi yang tidak langsung adalah lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Nah, itu contoh dari pelaksanaan demokrasi, ya, tidak langsung. Baik. Ya. Kita sudah membahas sampai dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang dilakukan dengan yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Ya, seperti penjelasan saya bahwa minggu depan saya akan menunjukkan kepada kalian apa itu pemilihan umum, kemudian dalam melakukan pemilihan umum harus dilakukan secara bagaimana, itu juga nanti akan saya bahas, ya, akan saya jelaskan pada pertemuan kita di minggu depan. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang sudah memahami? Ya, Pak Guru percaya bahwa kalian sudah bisa sedikit memahami, dan jika ada di antara kalian yang belum memahami materi atau penjelasan saya dalam video pembelajaran kali ini, ya, kalian bisa putar video ini secara berulang-ulang karena sebentar saya akan kirim pada grup WhatsApp kita, ya, agar kalian bisa memahami, semakin mengerti pembelajaran atau materi kita di dalam pertemuan kali ini. Ya, pembelajaran kita sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya.